everyone. Hello, good morning. Okay, how are you today? Fine. Okay, kita akan memulaikan devosi kita. So, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu yang berkata, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Once more we sing, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Okay, kita akan berdoa, pray position, and let us pray. Our Father in heaven, thank you so much for this beautiful morning has given to us. Now we want to start our devotion. Please bless all wherever we are in this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, stand up please. Kita akan memberikan pujian yang terbaik kita untuk Tuhan. Kita menyanyi lagu yang berkata, This is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oke, lebih semangat lagi. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oke, kita masih akan terus memuji Tuhan. Kita punya satu lagu lagi yang berkata, I love you Jesus deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart.
saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. So, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini yang Kau berikan bagi kami semua, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Bahkan pun berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Ini doa kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay, students, now we will learn and read the Bible or God's Word. But before that, take your Bible. Jadi ambil Alkitab dulu. Don't forget always in devotion. Take your Bible, And now open your Bible in Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-22. Once again, open your Bible in Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-22 ya. Sudah? Nah, Hakim-Hakim ada di kitab Perjanjian Lama. Jadi cara mencarinya seperti biasa, cari tulisan-tulisan yang ada di pinggir-pinggirnya. Untuk Hakim-Hakim kalian cari tulisan yang ada hak, tulisan hak dang. Kalau yang ada warna hitam, hitam ini kayak hitam ini, hitam. Ini sudah. Cari tulisan hak ini kayak gini. Lihat layar dulu yang kayak di bawah hak. Oke, kalau sudah dapat, cari yang tulisannya Hakim-Hakim. Ini kayak punyanya Miss, Hakim-Hakim. Sudah? Hakim-Hakim 16-nya cari angka besar 16. Kemudian cari angka kecil ayat yang keempat. Sekali lagi ya. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-22. Ini kayak punya Miss. Lihat ini Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-22 ini yang kayak di atasnya Miss ini ada tulisan Hakim-Hakim. Oke. Kalau sudah, Lembaga Alkitab memberi judul Simpson dan Delila. Jadi sekali lagi Lembaga Alkitab memberi judul Simpson dan Delila. Oke, students, dengan misiin dulu ayat 4, 5, dan 6 akan dibacakan oleh teman-temannya kalian yang ada di kelas, dan ada anak dari Kiditu yang akan membaca ayat Alkitab juga untuk devotion kita hari ini. Jadi ayat 4 akan dibacakan oleh temannya kalian, ayat 5 pun sama, dan ayat 6 juga sama. Kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-22 kita akan membacanya secara bersama-sama. Perhatikan baik-baik devotion kita ya. Ingat baik-baik, perhatikan baik-baik devotion kita. Khususnya ayat firman Tuhan ini ya. Ayo. Sekali lagi, Lembaga Alkitab memberi judul Simpson dan Delila. Oke, mari sama-sama kita dengarkan temannya kalian akan membaca ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16 ayat 4 dengan perikop Simpson dan Delila. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menuduhkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Terima kasih. Hakim 16 ayat 6.
Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditentukan. Oke students, itulah tadi ayat firman Tuhan kita hari ini yang sudah dibaca oleh Toar, Gaby, dan Kesha di ayat yang keempat, 5, dan 6. Sekarang lanjut di ayat 7, kita sama-sama akan membaca ayat firman Tuhan ini. Oke, together ya, semua membaca ayat yang ke-7. Miss juga akan menampilkan di video ini, yaitu di layarnya kalian masing-masing, di laptop atau di HP. Tetapi alangkah baiknya kalian membuka Alkitab, baca di Alkitab, nah, supaya kalian lebih lancar lagi membaca setiap kalimat yang ada. Sudah? Oke, ayat 7 ya, ayat 7 together. Siap? 1, 2, start. Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Lalu raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang, ayat yang 9 ya, sekarang ayat yang ke-9 nak. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Jadi mereka ini mengikat Simson, tetapi akhirnya tali-talinya putus. Sama seperti yang diceritakan firman Tuhan hari ini, tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan lanjut ya, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Jadi mereka akhirnya tidak tahu ini Simson ini sebenarnya dia punya kekuatan, bagaimana cara supaya mereka bisa mengalahkan Simson ini. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-10 ya. 1, 2, start. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson. Nah ini Delila ini. Akhirnya Delila ini yang turun tangan. Dia tanya di Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat. Nah Delila bilang begini, Simson, ternyata Ngana selama ini mempermainkan Delila dan membohongi yang namanya Delila. Makanya Delila bilang begini, Pak Simson. Ngana Simson sekarang cerita Pak kita. Kiranya apa yang boleh mengikat pangana. Terus apa yang terjadi di ayat yang ke-11? Mari sama-sama kita perhatikan ayat 11. Nah, ayo kembali ke Alkitab, focus on your Bible. Ya. Jawabnya kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, wah ini Simson sudah membeberkan rahasianya, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. 12 Ayat 12, kemudian Delila mengambil tali baru, diikatkannya dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya seperti benang saja. Jadi tali diikat pada tangannya Simson. Kemudian firman Tuhan bilang, Simson dengan mudah dapat menanggalkannya, dapat selepas dan tali dari tangannya Simson. Seperti bagaimana Simson diikat dengan benang, dengan mudah dia dilepaskan, sama halnya itu yang terjadi di Simson. Lanjut ya, ayat 13. Berkatalah Delila kepada Simson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Delila lagi, dia bilang ke Simson, ngana ini mempermainkan-mainkan kita dan membohongi.
Next. Delilah berkata, ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat? Jawabnya kepadanya, nah, kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Ayat 14. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Nah, apa yang terjadi lagi? Ayat 15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Nah, di sini Simson mulai goyah, guys. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jadi siapa yang dicintai Simson? Good, Delilah. Berapa kali Delilah dibohongi oleh Simson? Berapa kali? 3 kali. Dan akhirnya Delilah mengeluarkan jurus yang terakhir, yaitu Simson ngana bilang ngana cinta pak kita, maki apa ngana ini berbohong-bohong. Nah, lanjut. Delilah ini mau cari tahu kelemahan dari Simson. Kenapa nih Simson ini kuat sekali? Kira-kira apa yang bisa mengalahkannya, atau apa ya kira-kira sampai bisa ini kekuatannya Simson hilang? Akhirnya Delilah memujuk Simson sebanyak 3 kali, sehingga Simson ini berbohong sampai 3 kali. Nah, next apa yang terjadi di ayat 16? Perhatikan lagi ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Sama halnya dengan kalian kalau di rumah merengek-merengek, mami beli aku mainan, mami beli ini, mami mau ini, mami mau itu, mami saya mau beli mainan yang besar, saya mau beli squishy, apa lagi, saya mau beli apa lagi? Yang biasa kalian merengek-merengek. Pasti kalian merengek-merengek di rumah. Pernah kalian merengek-merengek minta sesuatu kepada mami? Nah, ini perempuan yang dicintai Simson, Delilah. Begini dia merengek ke Simson supaya Simson ingin menceritakan apa yang menjadi kelemahannya. Dan akhirnya kesiang, ini Simson dia sudah tidak tahan. Akhirnya dia tidak bisa menahan hatinya. Akhirnya dia menceritakan itu kepada perempuan yang disayanginya. Sama halnya dengan kalian kalau di rumah toh, merengek Pak Mama minta sesuatu, akhirnya Mama apa? Mama biasa apa? Mama menuruti apa yang kalian mau. Mama kita tidak mau telur, kita suka ayam goreng. Mama kita tidak mau ikan, kita suka ini. Mama kita tidak mau ini, kita suka ini. Nah, merengek itu guys. Dan akhirnya mama menuruti apa yang kalian mau, karena mama akhirnya kasihan mama tidak bisa, mama tidak bisa mau tahan dia. Aduh kasihan kita pe anak Gio mau suka ini, aduh kita pe anak Krili mau suka ini. Sebagai orang tua pasti mama di rumah akan menuruti. Nah, sama halnya dengan Simson, yang terjadi dengan Simson. Lanjut ya, ayat 17. Apa yang terjadi? Kira-kira Simson mau cerita atau tidak? Perhatikan ayat yang ke-17. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Ini dia. Sebab sejak dari kandungan ibuku, sejak dari kandungan Simson punya orang tua mama ini, aku ini seorang nazir Allah. Wah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Nah, inilah rahasia Simson. Dia menceritakan kepada Delilah, katanya, kalau kepalanya, kan dia ini ada rambut, kalau kepalanya dicukur, maka kekuatan yang dimiliki oleh Simson ini akan lenyap. Kalau lenyap, hilang. Jadi Simson ini sudah ada kekuatan. Oke, lanjut.
ayat 18. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Aduh, kesian. Ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Jadi Simson ini dia punya mata dicungkil dua, dicungkir oleh orang Filistin. Dan mereka membawa Simson kemana? Gaza. Ingat baik-baik, Simson dibawa ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Oke, demikian pembacaan kita hari ini. Jadi hari ini kalian belajar tentang Simson dan Delilah, khususnya bagaimana ketika kalian akan diberikan kepercayaan. Ingat pesan Miss di devotion singkat kita, khususnya renungan kita hari ini, bahwa ketika orang memberikan kita sebuah kepercayaan, meskipun kalian masih kecil, jangan pernah kalian menyalahgunakan itu. Ingat baik-baik, ketika mama percayakan, contoh, percayakan Bentley untuk ini, mempercayakan siapa lagi, Kenan untuk contoh, jaga ya Kenan kue-kue ini. Kalian harus apa? Harus apa nak? Kalau mama percayakan, harus menjaga kepercayaan orang tua. Jangan seperti kalian seperti Delilah. Delilah ini Simson percaya sekali, tapi di ujung cerita kita bisa melihat bagaimana Delilah mengkhianati Simson. Meskipun kalian masih kecil, mungkin kita masih kecil, harus belajar dari kecil kalian menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Ingat baik-baik, ketika orang tua memberikan kalian sebuah kepercayaan, maka jangan sia-siakan kepercayaan itu. Sama halnya jika kakak juga percayakan kalian sesuatu, ingat baik-baik, jangan pernah kalian menyalahgunakan kepercayaan kakak kepada kalian. Tuhan Yesus sangat senang dengan anak-anak yang salah satunya jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan terlebih ketika kalian dipercayakan sesuatu, ingat baik-baik. Ingat pesan Miss pagi ini, jangan pernah menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan di akhir cerita Simson, itu di ayat yang ke-23, tapi kita tidak usah membaca akhir dari ceritanya. Kita bisa melihat di judul atasnya saja, Simson mati. Jadi Simson mati. Ini kalian bisa melihat di ayat yang ke-23. Itu akhir dari cerita Simson, di mana dia menceritakan apa yang ada pada dirinya kepada seseorang, dan akhirnya orang itulah yang membuat Simson akhirnya menjadi sosok yang Tuhan katakan dia mati. Begitupun dengan kalian, ingat baik-baik semua kalian anak-anak John Ming Christian School, kepercayaan itu penting. Siapapun yang memberikan kalian kepercayaan, entah itu papa, mama, kakak, oma, adik, opa, amai, apoy, siapapun itu, jaga kepercayaan yang sudah diberikan kepada kalian. Terlebih Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang bisa dipercaya. Tuhan tahu apa yang sedang kalian lakukan.
Oke, demikian firman Tuhan kita hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jadilah anak yang selalu taat akan kebenaran firman Tuhan, dan jadilah anak yang selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. So, kita akan mengakhiri devotion kita. Kita nyanyikan bersama lagu yang berkata Still. Kita mulai dari refnya. When the ocean rise. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flow, and I will be still and know you. Let's sing Hide Me Now. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flow, and I will be still and know you are when the ocean rise. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flow, and I will be still. Now you are God. I will be still, and I will be still, and know you are God. Oke, mari kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan dan pelajari bersama di pagi hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, kami pelajari bersama, itu dapat bermanfaat, dapat berguna untuk kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan pembelajaran kami. Berkati guru-guru kami yang berada di sekolah, bahkan pun berkati kami semua yang ada di rumah kami masing-masing saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat belajar and God bless you all.